Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 14 Oktober 2025. Tentu kita bersyukur atas pemeliharaan dan kuasa Tuhan hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati karyanya. Memulai aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau boleh membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan boleh menikmati hari-Mu melalui napas kehidupan yang boleh kami rasakan saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu, dan seluruh rumpun keluarga kami dimanapun mereka berada yang masih beristirahat saat ini. Kiranya juga oleh karena kuasa, penyertaan, perlindungan dan kasih-Mu, nantinya mereka semua boleh Engkau bangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan mereka juga boleh menikmati napas kehidupan yang Engkau nyatakan bagi mereka. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan pagi hari ini. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ke-20. Firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul rehat kita pada pagi hari ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai tupak buno sanda pariana pong matua. Di medan tempur, prajurit senantiasa dilatih untuk sigap dan selalu membawa senjatanya. Hal tersebut karena prajurit dituntut siap sedia dalam semua keadaan, sehingga tidak boleh lengah. Perlengkapan senjata adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang prajurit. Hal tersebut untuk melindungi dari serangan musuh
dan juga sekaligus untuk menyerang musuh di medan tempur. Karena itu, perlengkapan senjata itu tidak boleh ada yang dilupakan atau ditinggalkan. Demikian pula yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya di Efesus. Rasul Paulus mengharapkan agar jemaat di Efesus dapat bertumbuh lebih kuat dalam Tuhan, bukan tanpa alasan. Karena orang percaya di Efesus mengalami banyak tantangan dan pergumulan iman, seperti pada medan pertempuran. Karena itu, Rasul Paulus menguatkan orang percaya untuk selalu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena hanya dengan menggunakan dan mengandalkan seluruh senjata itu, maka mereka akan tetap kuat dan teguh dalam Kristus. Perlengkapan senjata Allah yang dimaksud ialah berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Keseluruhan senjata itu tidak boleh terlupakan, apalagi tertinggal. Orang percaya harus selalu mengenakannya agar tetap kuat dalam Tuhan, serta dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Kita adalah orang yang lemah dan terbatas. Kita hanya bisa kuat ketika kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat di medan pertempuran iman, di mana banyak tantangan dan pergumulan selaku orang percaya. Karena itu, waspadalah senantiasa dengan mengandalkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan terus mengandalkan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu dan seluruh rumpun keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya juga oleh karena kuasa penyertaan, perlindungan dan kasih-Mu, mereka semua dimampukan untuk menjalani segala kehidupan. Segala berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis. Kiranya juga Engkau berkati menyertai mereka sepanjang hari ini. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalani setiap tugas-tugas pelayanan mereka, dan kiranya terus mengandalkan Engkau untuk dapat menjalani setiap tugas-tugas pekerjaan untuk tugas pelayanan ini. Ini doa kami Tuhan, kami berikan kepadamu. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, kami berikan kepadamu. Sempurnakanlah doa kami ini, yang kami bawa, yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Amin. Demikian rehat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.